Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat yang luar biasa. Jumat penuh berkah buat kita semuanya, tanggal 10 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar benar-benar fluktuatif. Ya, pergerakannya turun naik seperti setrikaan. Dan puncak dari minggu ini adalah di non-farm payroll. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah menjelang non-farm payroll dan bagaimanakah prospek dari aset-aset lainnya selama non-farm payroll ini, karena kita tahu bahwa kecenderungan dolar untuk naik sangat tinggi akibat sikap hawkish yang akan diambil oleh the Fed. Akan tetapi rekan trader, 2 hari kemarin ya setelah laporan tenaga kerja ada tanda kutip kecenderungan apakah hawkish ini akan diterapkan lagi apa tidak ya. Nah ini dia. Oleh karena itu rekan trader, di tema kali ini saya akan membahas tentang market tertuju pada non-farm payroll ya. Nah, mari kita bahas sama-sama rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa hari ini pasar benar-benar bergejolak ya. Sebenarnya bukan hari ini, minggu ini rekan trader, pasar benar-benar bergejolak. Dan kalau kita lihat pada hari ini, khususnya hari ini di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa nanti ya ini barusan aja ya, IHK barusan aja ya. Nah, ini berita tadi udah keluar ya, GBP, IHK. Nah, nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada laporan ketenaga kerjaan non-farm payroll, diikuti oleh tingkat pengangguran, dan terakhir ditutup oleh Mesias dari Eropa, Christine Lagarde. Kenapa saya selalu bilang Mesias? Karena gini rekan trader, itu biasanya gini. Kalau terjadi ya siklus atau sirkulasi pergerakan yang memang benar-benar membuat atau ya dalam tanda kutip membuat suatu mata uang, suatu negara dia terombang-ambing, itu pasti tidak lama lagi si gubernur sentral bank ini akan datang untuk menetralisasikan hal tersebut. Itu biasa itu rekan trader, dan itu selalu terjadi seperti kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kalau rekan trader lihat ya, pada pukul berapa nih? Pada pukul 22 lewat Indonesia bagian Barat, itu ada pidato Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Dia menutup semua informasi berita yang terjadi pada minggu ini ya. Sehingga dari situ kita akan lihat, karena sebelumnya itu ada tingkat pengangguran dan ketenaga kerja non pertanian. Dan biasanya kalau kayak gini timbul suatu pertanyaan yang paling besar, dan memang itu selalu akan terjadi. Pasti ada something wrong, atau pasti akan ada terjadi sesuatu di mana akan membuat gejolak itu semakin tinggi. Nah, mari kita lihat. Misalnya di indeks dolar Amerika. Kita lihat di sini rekan trader, untuk indeks dolar Amerika ya. Rekan trader bisa lihat kemarin tuh gapnya luar biasa banget ya. Nah, untuk indeks dolar Amerika ini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar dia ini masih bullish ya. Oke. Tapi rekan trader, yang saya khawatirkan nanti di saat masuk di pasar Eropa, Amerika, pengumuman itu terjadi, karena ini baru news aja, jadi sebenarnya itu dia bullish, tapi karena news dia bearish ya. Ini yang aku khawatirkan ya, ini nanti di saat kalaupun dia naik terus, di saat masuk di pasar Amerika, di saat non-farm dia akan jatuh turun bebas rekan trader. Nah, dia akan jatuh turun bebas. Begitupun juga gold. Gold bisa lihat rekan trader, kemarin gold naik. Dia hari ini pun juga melanjutkan kenaikan. Apakah dia bisa menutupi ya, dia bisa menutupi langkah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di mana sampai di 1854. Nah, ini akan menjadi sebuah tanda tanya yang besar rekan trader. Apalagi kalau kita lihat di sini rekan trader, dia ini udah mulai naik terus ini. Secara teknikal dia udah mulai naik ya rekan trader ya. Dia udah mulai naik sampai udah menuju ke 1835. Nah,
Ini yang saya khawatirkan rekan trader, nanti di saat masuk di pasar Amerika itu otomatis kan dia akan bergerak turun karena udah sampai di RSI udah 70 rekan trader. Dia bisa kebanting rekan trader. Dia bisa kebanting, dan kalau kebanting itu ya saya bisa bilang ya tidak tertutup kemungkinan dia kembali lagi ke 1829 atau mungkin lebih rendah lagi di 1825 rekan trader. Atau mungkin 23 atau mungkin 20, segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat dari non-farm payroll yang akan terjadi pada saat ini ya rekan trader ya. Ini yang menjadi pertanyaan yang paling besar gini rekan trader. Ini yang menjadi pertanyaan paling besar gini. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini non-farm payroll ini sebelumnya itu 517 ya. Diperkirakan 205. Apakah dia nilainya akan lebih besar dari 205? Nah, akan tetapi rekan trader bisa lihat gini. Dia mempunyai hubungan korelasi yang sangat luar biasa rekan trader dengan tingkat pengangguran awal yang dikeluarkan kemarin. Tingkat pengangguran awal yang dikeluarkan kemarin, pengangguran melebihi ekspektasi, dan pengangguran itu sebesar 211 rekan trader. Ya, 211. Nah, yang menjadi pertanyaan, dengan tingkat pengangguran yang besar kayak gini, apakah ketenaga kerjaan ini dia akan melebihi? Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, dia akan berkurang dari 205 rekan trader. Sehingga menjadi pertanyaan besar ya untuk para analis semuanya. Yang paling dikhawatirkan itu dengan penguatan atau semakin banyak tingkat pengangguran, takutnya hawkish yang terjadi dan yang sudah dicanang-canangkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika kemarin di saat bertemu ya dengan senator atau dengan DPR-nya Amerika, ya, dia bisa berubah menjadi dovish. Dan itu artinya ketinggian dolar ini yang tadinya memang kalau hawkish otomatis dia akan naik. Dolar ini pasti akan naik rekan trader. Nah, dolar ini akan naik. Takutnya dengan keadaan tersebut dia kembali dolar akan turun lagi rekan trader. Sempat kemarin naik menuju 106, 105 ya. Menuju 105 di level tertinggi, malahan udah beberapa hari yang lalu itu sampai di 105 ya. Ini yang paling ditakutkan itu kalau memang dia dovish lagi terjadi ya dia akan turun lagi minimal sampai di 104. Nah, ini dia. Ini dia yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena kalau kita lihat ya, kita lihat ini biasanya selalu akan ada tingkat orang bilang tingkat korelasi antara non-farm payroll dengan klaim jumlah pengangguran awal. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Nah, karena nanti kan tingkat pengangguran akan dikeluarkan, ketenaga kerjaan non pertanian akan dikeluarkan. Nah, berita ini yang benar-benar menjadi cikal bakal arah pergerakan market hari ini. Oleh karena itu sangat wajar kalau memang market sekarang lagi wait and see sampai menunggu non-farm payroll dikeluarkan. Nah, oleh karena itu tetap rekan trader untuk melihat terus arah pergerakannya dan terus memantau segala berita news yang akan dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini. Kita akan coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bukan Amerika tapi Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader? Tendensi indeks dolar Amerika hari ini lebih banyak ke bullish. Tapi kita akan lihat apakah bullish ini akan sangat kuat. Semua akan tergantung dari non-farm payroll yang akan terjadi pada hari ini. Tapi secara garis besar, hari ini kemungkinan bullish lebih banyak ya. Tadi sempat bearish ini karena ini faktor news aja ini faktor news dari IHK atau inflasi yang terjadi di Eropa. Oke, anggaplah bearish. Kalau ini bearish artinya dia akan mencoba naik minimalnya itu maksimal sampai di 105.154. Ya, saya tidak mau bilang dia bisa naik sampai di level sini, tapi menurut saya ini jauh juga ini. Ya, 105.426 itu jauh menurut saya. Tapi saya bisa bilang bahwa
105.154 adalah nilai yang bisa dituju oleh indeks dolar Amerika. Tapi hati-hati. Hati-hati kalau terjadi pembalikan arah dan memang pasar berubah menjadi bearish, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah di 104.604 ya. Oleh karena itu rekan trader, saya tidak mau bilang nanti 104.64 atau mungkin dia sampai di level terbawah sini ya, tapi saya bilang bahwa 104.608 bisa dicapai. Oleh karena itu, nilai dari indeks dolar Amerika pada hari ini menurut analisa saya, dia akan bergerak antara 104.608 sampai 105.154. Oke rekan trader. Waduh, sorry dari tadi aku bilang-bilang, waduh, dari tadi aku jelasin nggak tahu, belum dikeliatin gambarnya. Waduh. Oke, saya ulang lagi, rekan trader. Ini saya bisa lihat di sini bahwa kenaikan bisa dituju sampai di 105.154, tapi penurunan bisa dituju sampai di 104.608. Oleh karena itu, pergerakan dari indeks dolar Amerika dari 104.608 sampai 105.154. Oke, rekan trader, bagaimana selanjutnya Euro Uncle Sam Dollar? Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar bisa sangat jelas kita lihat sekarang bahwa tendensi dari Euro Uncle Sam Dollar hari ini adalah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan Euro Uncle Sam Dollar dia memiliki tendensi yang kuat untuk bullish hari ini. Kita akan melihat seberapa besarkah kekuatan bullish, walaupun Euro Uncle Sam indeks dolar Amerika bullish juga ya. Kita akan lihat ini sebenarnya dia bullish ini karena tadi baru aja berita sebenarnya dia lebih banyak ke bearish sih. Oke, kita lihat. Oke, anggaplah dia bullish. Kalau dia bullish artinya tujuan utama dia itu akan sampai di 1.06160. Ya, itu pasti akan dicapai. Tapi hati-hati rekan trader. Hari ini ada news. Yang paling saya takutkan, news itu bisa membuat kejatuhan minimal dia sampai di level 1.05674, ya itu minimal. Atau kalau dia lebih rendah lagi, dia bisa sampai di 1.05589. Oleh karena itu mari kita coba ambil batasannya. Saya lebih membatasi pergerakan dia itu dari level di atas ini sampai level di bawah. Levelnya adalah 1.05674 sampai 1.06160. Tapi harap diperhatikan juga tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi penurunan dia bisa turun sampai level yang terendah di 1.05589 ya. Kalau dia naik menurut saya ya, kalau dia nggak sampai di sini ya dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi di sini sih. Nah, dia akan coba sampai level tertinggi di situ, tapi kita akan lihat bagaimana pergerakan yang akan terjadi ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Untuk pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling Uncle Sam Dollar memiliki tendensi yang sangat kuat bullish dan dia setelah melewati rentang harian yang saya buat karena memang news barusan saja terjadi. Kita akan lihat dengan kekuatan bullish minimal dia sudah melewati rentang harian yang saya buat di sini ya. Dan kalau saya lihat ini adalah titik yang paling tertinggi malahan yang bisa dicapai ya. Walaupun saya tidak mau bilang dia akan mencoba sampai di level yang lebih tinggi lagi di sekitaran sini. Ya, segala sesuatu bisa aja sih terjadi rekan trader. Nah, tapi harus diperhatikan apabila terjadi penurunan, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di 1.19072. Nah, ini dia ya. Ini dia kalau menurut saya. Nah, ini dia. Oke. Nah, 1.19072 sampai 1.19741 ya di situ. Oke rekan trader, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini rekan trader semuanya? Untuk gold sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini arah pergerakan gold adalah sebagai berikut rekan trader semuanya. Pergerakan gold pada hari ini kita bisa lihat di sini tendensi pergerakan gold pada hari ini dia memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi pada gold hari ini. Kalau kita lihat di sini rekan trader, pergerakan yang terjadi ini sudah sangat tentu dia akan menuju ke level yang paling tertinggi di seputaran 1840.46. Ya. Itu yang akan dituju. Tapi apakah dia akan bisa sampai di sana? Menurut analisa saya bisa saja terjadi walaupun secara teknikal dia udah sampai ke level 70 di RSI. Artinya dia akan bermain di sekitaran sini dan setelah itu kita akan melihat seberapa jauhnya. Ya palingan kalau menurut saya
dia akan coba sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini aja dulu. 1836,83 dia akan coba sampai di situ. Setelah itu agak sedikit koreksi baru pembalikan arah. Kalaupun memang dia paling tinggi lagi, dia akan sampai di 1840,49. Dan apabila terjadi pelemahan rekan trader, dia akan mencoba mengalami penurunan sampai di level paling terendah menurut analisa saya itu di seputaran 1829,21. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi pada saat ini menurut analisa saya akan terjadi di sini ya, seputaran sini. Tapi saya kembali lagi saya bilang hati-hati nanti pada non farm payroll, bisa saja dia turun sampai di level 1809,16. Oh iya, sorry. Di sini kayaknya ya. Nah, iya di sini, di sekitaran situ ya. Oke. Nah, sekitaran situ. Tawarkan trader. Nah, oke. Sekitaran situ. Ya. Oke rekan trader semua. Tadi adalah gold. Bagaimanakah mata uang selanjutnya USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk bullish, tapi dia akan melihat lagi bagaimana seberapa jauh pergerakan yang akan terjadi pada hari ini. Oke, kecenderungannya bullish, kita akan lihat di sini seberapa jauh keberadaannya. Kita lihat di sini, oke rekan trader semuanya, kalau dia memiliki kenaikan, menurut analisa saya kenaikan yang paling tertinggi nanti kalaupun ada non farm payroll itu dia akan berada di seputaran 137,377, dan kalau terjadi pelemahan ya dia melemahnya yang paling rendah sih seputaran sini sih 135. Oleh karena itu pola pergerakannya bisa kita lihat di antara 135,891 sampai 137,377. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan untuk rekan trader semuanya. Tetap analisa terus dan jangan lupa terus analisa menjelang non farm payroll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.